Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah ditetapkan gitu oleh dosen mata kuliah pemikiran modern dan kontemporer, yang mana kita berusaha untuk menganalisis terkait dengan beberapa tradisi ataupun beberapa kegiatan yang memang dilakukan di lingkup masyarakat sekitar kita terkait tradisi setelah Lebaran itu sendiri gitu, dan coba kita hubungkan dengan metode hermeneutikanya dari Nasuh Hamid Abu Zaid, yang mana merupakan salah satu pemikir Islam terkait dengan bagaimana memahami satu teks ayat Al-Quran itu sendiri, terus kemudian coba kita hubungkan dengan tradisi yang ada. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menganalisis sebuah kegiatan yang memang dilakukan oleh beberapa, lingkupnya adalah pemuda, di mana di dalamnya gitu terdapat dua acara sekaligus, yakni halal bihalal dan juga simposium kedaerahan. Dan ini memang dilakukan oleh mahasiswa yang berkuliah gitu, akan tetapi mereka tergabung dalam sebuah komunitas, terus kemudian mengadakan kegiatan yang dinamakan dengan hal bihalal tersebut dengan simposium kedaerahan, yakni waktu pelaksanaan jelas setelah Idul Fitri tersebut. Nah, teman-teman, sekilas terkait dengan kegiatan ini sebenarnya tidak asing juga ya terkait kegiatan yang pertama, yakni halal bihalal itu sendiri, yang memang sudah banyak sekali dilakukan gitu umumnya oleh masyarakat. Terus kemudian dari beberapa yang saya coba lihat gitu, bahwa halal bihalal merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bagi mereka yang khususnya atau tujuannya umumnya itu adalah untuk mempertemukan banyak orang sekaligus gitu dalam sebuah tempat, yang mana tujuannya itu adalah untuk silaturahmi ya, salah satunya yang pertama itu bagi mereka yang memang belum berkesempatan untuk bisa bertemu gitu ketika di hari raya tersebut gitu. Artinya ini menjadi salah satu alternatif gitu bagi kita untuk bisa terus bersilaturahmi, salah satunya dengan secara tatap muka, secara langsung gitu, dengan adanya pelaksanaan hal bihalan ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan simposium kedaerahan, teman-teman, yakni di mana di simposium kedaerahan itu sendiri kita tahu bahwa merupakan sebuah temu ilmiah yang mana membahas terkait dengan beberapa tema yang memang telah ditentukan gitu. Terus kemudian kita ambil pemateri-pemateri yang memang mumpuni atau memang punya spesifikasi di bidang tersebut gitu. Nah, terus kemudian kalau kayak misalkan coba dihubungkan, saya coba beberapa menganalisis gitu terkait dengan ayat Al-Quran yang memang menyatakan terkait dengan hal tersebut gitu, walaupun kita harus coba gitu memahami terkait dengan menggunakan pendekatan hermeneutikanya dari Nasuh Hamid Abu Zaid. Nah, teman-teman, ketika kita coba melihat adalah dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang mana ayat ini tuh mengandung petikan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan untuk kepada kita semuanya untuk selalu berpegang teguh pada tali agama Allah. Artinya ya bisa dikatakan dengan keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pesan terkait dengan wala tafaroku, atau janganlah bercerai-berai. Nah, teman-teman, kalau misalkan coba kita pahami dulu terkait dengan hermeneutikanya dari Nasuh Hamid Abu Zaid, bahwa kemunculan dari pemikir Islam Nasuh Hamid Abu Zaid itu tidak lain tidak bukan, yang kita tahu ada beberapa kontroversi gitu. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nasuh Hamid dengan perkataan yang tokohnya beliau yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah produk kebudayaan. Artinya dengan alasan yang mana gitu beliau mengatakan ya Al-Quran itu tidaklah turun dari ruang yang hampa atau ruang yang kosong, akan tetapi kondisi sosial historis pada saat itu juga mempengaruhi terkait dengan turunnya suatu ayat, atau misal kita katakan sebagai asbabun nuzulnya itu sendiri. Dimana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kan dengan berbahasa Arab, yang artinya ini satu hal yang memang tidak bisa untuk dipungkiri kembali gitu, bahwa Al-Quran menggunakan yang namanya bahasa langit gitu. Dan ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW gitu dalam sebuah kondisi yang tadi dikatakan sebagai asbabun nuzul itu, ya pastinya gitu menjawab atas problematika yang terjadi pada saat itu gitu. Makanya dikatakan ya Al-Quran tidaklah turun dari waktu yang hampa atau ruang yang kosong, akan tetapi ada peristiwa yang melatar belakangi terkait dengan turunnya ayat tersebut. Nah, terus kemudian terkait dengan hermeneutikanya dari Nasuh Hamid Abu Zaid gitu, langsung saja teman-teman, karena yang ingin coba kita tahu adalah bagaimana dengan peristiwa yang tadi dikatakan halal bihalal dengan simposium kedaerahan ini terkait dengan hubungan atas perintah atau sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Al Imran ayat 103 tersebut. Nah, kasih hermeneutika dari Nasuh Hamid Abu Zaid itu sendiri, setidaknya yang perlu kita pahami adalah bahwa latar belakang dari historis adanya kemunculan hermeneutika dari Nasuh Hamid Abu Zaid adalah yang pertama
Beliau ingin historisasi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan kesadaran sejarah. Nah, itu adalah terkait dengan dalalah atau makna aslinya itu semacam apa. Kemudian yang kedua dan maghza atau pesan atau signifikasi yang memang terkait dengan ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah maskut anhu atau pesan yang memang tersembunyi atau belum tersampaikan ya, dalam secara teks tersebut gitu. Nah, yang pertama adalah coba kita telah tadi ya, ayat ini sudah disebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Nah, kemudian dari dalamnya tersebut coba kita lihat dari asbabun nuzul atau terkait dengan dari turunnya ayat tersebut, yakni pada saat itu suku Aus dan suku Khazraj yang kita tahu bahwa mereka itu kan berselisih atau bisa dikatakan ada permusuhan yang memang sudah mendarah daging yang terkait dengan terdahulu gitu, dan memang yang terdahulu dan memang sudah berlangsung sampai saat itu gitu. Terus kemudian dengan kedatangannya Islam itu sendiri gitu, yang mana memperdamaikan antara kedua suku tersebut, yang yakni suku Aus dan suku Khazraj, itu adalah apa namanya asbabun nuzul secara garis besarnya gitu ya teman-teman, bagaimana kaum muslimin ketika datang ke Madinah pada saat itu yakni memperdamaikan, mempersatukan kaum suku Aus dan suku Khazraj itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan magza atau signifikasi pesan yang ingin disampaikan itu adalah bahwa setidaknya gitu kita tahu dengan ayat tersebut secara teksnya saja sudah terlihat bahwa apa namanya memerintahkan Allah Subhanahu wa taala itu yang memerintahkan kepada kita untuk bisa selalu apa namanya kuat dengan keimanan atau tali agama Allah itu sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah untuk tidak perintah untuk menjaga persatuan gitu, yakni untuk tidak bercerai-berai atau terpecah belah. Nah, dari pesannya saja itu sudah menggambarkan bagaimana kaum muslimin atau bahkan pada saat itu kan dengan suku Aus atau suku Khazraj itu sendiri yang memang ada beberapa di antara mereka yang apa namanya beragama lain gitu, akan tetapi ini mengandung pesan bahwa persatuan itu tidak hanya untuk kaum muslimin saja gitu, akan tetapi bagaimana kaum muslimin juga mampu gitu untuk bisa bersatu dengan apa namanya kaum yang lainnya atau dengan sekalipun yang berbeda keyakinan gitu, untuk bisa apa namanya membangun bersama gitu untuk menunjukkan satu peradaban yang apa namanya diinginkan gitu. Pada saat jadi saja sudah digambarkan dengan peperangan yang berkali-kali untuk apa namanya dilakukan oleh mereka dari suku Aus maupun suku Khazraj gitu, keduanya padahal dalam satu wilayah yang sama. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir adalah terkait dengan maskut anhu gitu. Dari beberapa yang tadi dikatakan mengenai dalalah dari apa dengan melihat dari apa asbabun nuzulnya itu sendiri, kemudian yang kedua coba maksudnya atau pesan yang sebenarnya apa namanya ada di dalam teks tersebut, maka terakhir adalah terkait dengan maskut anhu gitu atau makna atau pesan yang tersembunyi di dalam teks tersebut gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan coba kita lihat apa namanya dari beberapa pesan yang ingin disampaikan adalah bahwasanya apa namanya persatuan ataupun tadi dengan pesan perdamaian yang ada di dalam ayat tersebut coba direalisasikan di zaman sekarang adalah bagaimana problematika atau permasalahan itu tidak hanya gitu antar apa namanya sama muslim saja gitu. Intinya itu adalah bagaimana pesan persatuan dan perdamaian itu tetap terjaga sampai di zaman sekarang gitu kan. Tapi dengan beragam konflik ya di era sekarang itu tidak hanya tadi gitu konflik yang memang terjadi dengan suku Aus atau Khazraj, akan tetapi ditarik dengan Mas'ud Anhu di era sekarang bahwa problematika yang terjadi itu kan tidak hanya itu gitu. Nah, kegiatan halal bihalal dan simposium kedaerahan itu setidaknya juga salah satu yang memang bisa menjadi realisasi dari apa yang dikatakan dalam Maskut Anwar tersebut gitu, bahwa di acara halal bihalal adalah bagaimana kita menciptakan kedamaian gitu antar sesama gitu, ada dengan saling bertatap muka, kemudian bersalaman ya sebagai tradisi di Indonesia itu sendiri gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dengan adanya simposium kedaerahan, yakni di mana tadi kan dikatakan dengan simposium itu gitu temu ilmiah lah bisa dibilang itu, yang mana membahas sebuah tema tertentu. Dan pada saat itu gitu penggambaran di kegiatan yang dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa dari Kabupaten Brebes itu sendiri ya, kemudian dilakukan pada saat itu di Pendopo SK Wudanan gitu, di mana apa namanya dalam acara tersebut tema yang memang dimunculkan di situ adalah terkait dengan ngumpul bareng, ini bahasa ini ya Jawanya, ngumpul bareng nguri-nguri tradisi bangun potensi. Nah, di dalam tersebut dengan menghadirkan tiga orang pemateri di mana di dalam kegiatan tersebut itu banyak sekali ilmu yang memang kita dapatkan dan pemahaman yang coba tercerahkan di situ gitu, yakni di mana kita sebagai seorang mahasiswa gitu untuk bisa melek akan apa namanya kondisi khususnya adalah di Brebes, Kabupaten Brebes itu sendiri gitu, kemudian juga bagaimana dimensi dari persatuan yang itu. Nah,
Di Kabupaten Brebes itu sendiri kan, walaupun memang, berbahasanya adalah berbahasa Jawa gitu kan ya, sebagaimana yang diketahui, akan tetapi di Kabupaten Brebes itu sendiri ada, beberapa wilayah yang memang, menggunakannya bahasa, Sunda kayak gitu. Jadi dengan jargon yang ada dalam, apa namanya, salah satu, komunitas tersebut, yakni Keluarga Belajar Mahasiswa Daerah Brebes atau KBMDB gitu, Kabupaten Brebes sendiri adalah Nyong, Insun, Abdi, Paseduluran. Artinya adalah, apanya, bahwa kita itu semuanya adalah, apanya, sedulur kayak gitu, atau bahkan bisa dikatakan sebagai keluarga karena dari komunitas saja sudah mengatakan, menyatakan dirinya adalah, perkumpulan keluarga gitu. Nah, ini, hal yang sangat menarik gitu bahwa, di samping dengan tadi acara, tadi acara yang dikaitkan dengan apa namanya, tali agama Allah, berpegang tali agama Allah, dengan acara silaturahmi tersebut adalah semakin menguatkan terkait dengan, dimensi spiritualnya salah satunya gitu, dan dimensi sosial. Artinya adalah bahwa, bertemu secara offline itu sendiri gitu dalam sebuah, pendopo itu terkait dengan sistem kedaerahan itu sendiri ya, bagaimana kita coba menguraikan keterangan tersebut, tradisi atau tadi kan dikatakan, apa namanya, nguri-nguri tradisi gitu, artinya untuk mengembalikan kembali tradisi atau membangkitkan semangat dari tradisi itu sendiri, itu juga ada, apa namanya, dalam sebuah acara itu gitu. Nah, ini, apa namanya, bagaimana dari beberapa wilayah tersebut di Kabupaten Brebes, dengan berbagai keragaman, bahasa gitu, budaya gitu yang ada, setidaknya itu tidak, apa namanya, menjadikan apa yang dikatakan dalam Quran surah Al-Ma'idah itu, tafarraqu, bercerai-berai gitu. Akan tetapi coba kita, diskusi bersama, coba kita kaitkan, apa namanya, semangat untuk membangun peradaban khususnya di Kabupaten Brebes itu sendiri dengan berbagai keragaman yang ada gitu, untuk, bisa saling mendukung, bisa saling memajukan gitu kan, agar citra dari Kabupaten Brebes itu sendiri juga, ada dan, terwujud, dan khususnya adalah bagi, para masyarakat juga gitu.